penting, ada 4 poin utama dalam isi perjanjian. Yang pertama adalah objek perjanjian, yang kedua adalah jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan umum. Bisa juga memasukkan poin atau pasal terkait definisi. Definisi ini menjadi penting apabila perjanjian yang rumit dan memiliki banyak klausula atau term-term khusus. Jadi memang sebaiknya perlu dimasukkan adanya definisi dalam perjanjian tersebut. Oke, untuk pembahasan terkait isi, nah ini yang terkait objek perjanjian. Misalnya di sini saya memberi 4 contoh, misalnya perjanjian jual beli. Yang menjadi objek pertamanya kalau jual beli berarti kan jelas objek jual belinya apa. Nah, objek jual beli di sini itu harus jelas disebutkan, mulai dari harganya dan waktu penyerahannya seperti apa. Kemudian misalnya perjanjian sewa menyewa, objek sewanya apa, biaya sewanya berapa, dan pengaturan risikonya bagaimana. Nah, mengapa pengaturan risiko penting dalam perjanjian sewa menyewa? Karena perjanjian sewa menyewa ini misalnya resiko-resiko yang mengakibatkan barang tersebut akan rusak atau hilang. Berarti kan harus ada pengaturan terkait itu, yang terkait pihak-pihak siapa yang akan bertanggung jawab dan sejauh apa pertanggungjawabannya. Karena sewa menyewa dia hanya menyewa, dia tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga untuk resiko dari perjanjian tersebut perlu diatur. Kemudian misalnya perjanjian kerjasama penyedia layanan. Nah, objeknya adalah jenis layanannya tentu saja. Kemudian biaya layanannya bagaimana. Kemudian bisa juga dimasukkan terkait SLA atau Service Level Agreement. Service Level Agreement ini kalau di perjanjian kerjasama penyedia layanan biasanya kita masukkan di bagian lampiran, karena Service Level Agreement ini benar-benar bersifat teknis. Misalnya penyedia layanan, kita layanannya terkait platform atau aplikasi. Nah, dalam SLA akan mengatur hal-hal teknis, misalnya apabila terjadi kerusakan atau terjadi hal-hal yang membutuhkan suatu tindakan teknis dari para pihak, itu bisa dimasukkan dalam Service Level Agreement. Kemudian misalnya perjanjian, contoh terakhir adalah perjanjian investasi. Nah, ini juga objek perjanjiannya jelas, jumlah investasi, kemudian bisa diatur juga terkait bunga yang diperjanjikan, kemudian bisa juga terkait exit clause, bagaimana nantinya si investasi ini akan berakhir. Hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini juga salah satu elemen penting yang ada dalam perjanjian, dan pentingnya hak dan kewajiban para pihak di sini yang paling penting adalah ketika kita sudah melakukan review atau menyusun draft awal perjanjian, kemudian mengecek kembali, yang paling tidak boleh terlewat adalah terkait hak dan kewajiban. Karena di sini kita perlu memahami posisi kita berada di posisi siapa. Misalnya kita sebagai konsultan hukum dari pihak penyewa, berarti kita harus paham, oke, apakah hak-hak di sini haknya sudah sesuai, kewajibannya sesuai, karena jangan sampai hak dan kewajiban ini yang akan memberatkan kita atau memberatkan klien kita. Maka dari itu penting banget untuk diperhatikan terkait poin-poin hak dan kewajiban. Dan di sini juga masih ketika proses penyusunan itu masih ada ruang negosiasi ya. Jadi masih bisa dinegosiasikan hak dan kewajiban para pihak. Jangan sampai setuju aja, tanda tangan aja, ternyata di kemudian hari ada hak dan kewajiban yang susah untuk pemenuhannya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, struktur terakhir dari suatu perjanjian, biasanya ini malah yang paling banyak ini ketentuan umum, atau kita bisa sebut biasanya boilerplate. Jadi di sini adalah beberapa ketentuan yang bisa menyesuaikan. Kita bisa menentukan apakah ketentuan ini perlu ada atau tidak perlu ada. Namun ini saya masukkan ada 6 poin yang sebaiknya ada, atau memang sebaiknya harus ada dalam suatu perjanjian. Yang pertama adalah terkait pengakhiran perjanjian. Nah, dalam poin ini kita bisa menentukan
bagaimana cara pengakhiran perjanjian, apakah itu berdasarkan kesepakatan para pihak, kemudian proses pengakhirannya bagaimana, apakah hanya dengan notifikasi cukup atau kita perlu membuat surat kesepakatan bersama bahwa perjanjian ini telah berakhir, atau misalnya dia akan berakhir otomatis ketika sudah selesai jangka waktunya. Kemudian juga perlu dalam pengakhiran perjanjian ini perlu mengatur terkait waiver pasal 1266 BW, karena kan pasal 1266 BW ini menyebutkan bahwa perjanjian berakhir itu dengan melalui putusan pengadilan, sedangkan ini hal yang sangat ribet ya untuk kita lakukan. Jadi bisa dilakukan waiver terhadap pasal tersebut. Nah, selain itu dalam pasal pengakhiran perjanjian ini kita juga bisa memasukkan terkait konsekuensi pengakhiran. Jadi misalnya setelah perjanjian ini berakhir, konsekuensinya adalah semua data, misalnya terkait kerahasiaan, semua data yang atau informasi yang ditukarkan dalam perjanjian ini tetap wajib untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya seperti itu. Berarti ada hal-hal yang tetap berlanjut meskipun perjanjian telah berakhir. Kemudian yang kedua adalah perubahan perjanjian. Nah, mengapa ini penting? Biasanya perubahan perjanjian ini menjadi ruang untuk negosiasi di kemudian hari. Makanya biasanya isinya adalah apabila perjanjian ini dapat dilakukan adendum atau perubahan dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Kemudian disebutkan juga proses adendumnya bagaimana, kemudian konsekuensi dari perubahan tersebut bagaimana. Yang ketiga adalah terkait kerahasiaan. Mengapa ini menjadi penting? Karena terkait informasi rahasia, kita harus memastikan bahwa ketika kita melakukan perjanjian, informasi rahasia kita atau informasi rahasia perusahaan itu terjaga kerahasiaannya. Jadi untuk memastikan bahwa pihak lawan atau counterpart dia benar-benar menjaga informasi-informasi yang kita berikan. Pada hari itu penting untuk dimasukkan. Namun sebenarnya untuk terkait kerahasiaan ini tidak dimasukkan pun sudah ada dalam undang-undang juga yang mengatur terkait kerahasiaan data, tapi memang sebaiknya dimasukkan karena untuk menghindari para pihak merasa tidak memiliki kewajiban untuk menjaga informasi rahasia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Nah, ini paling penting dan diperlukan adalah apabila counterpart dari pihak kita melakukan perjanjian adalah pihak asing. Karena kita harus menentukan hukum negara mana yang akan digunakan ketika terjadi sengketa. Kemudian proses penyelesaian sengketanya juga bagaimana. Nah, sebaiknya memang proses penyelesaian sengketa itu mulai dari tahap termudah dulu, yaitu musyawarah. Kemudian setelah musyawarah kita sepakat bahwa arbitrase. Nah, arbitrasenya juga di mana itu harus ditentukan. Atau misalnya kita nggak pakai arbitrase, langsung menyelesaikan di pengadilan, itu harus ditentukan pengadilan mana yang akan kita pilih untuk penyelesaian sengketanya. Kemudian yang kelima adalah pemberitahuan. Jadi ini pemberitahuan ini cara notifikasi kita atau media komunikasi apabila terjadi hal-hal yang menyangkut kontrak ini. Dan biasanya yang menjadi kontak person atau orang yang dituju untuk pemberitahuan tersebut adalah orang yang menandatangani perjanjian itu. Jadi kita harus menyebutkan bagaimana metode notifikasi atau pemberitahuan, misalnya melalui surat atau melalui email, itu harus dicantumkan dengan detail. Kemudian yang keenam adalah terkait ganti kerugian dan pembatasan tanggung jawab. Nah, mengapa penting khususnya terkait pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian? Karena kondisinya adalah kalau kita tidak memasukkan ini, bisa saja kita bertanggung jawab melebihi dari nilai kontrak. Jadi memang sebaiknya di state dalam kontrak bahwa yang menjadi tanggung jawab adalah terbatas pada nilai kontrak saja. Dan ini juga untuk menghindari adanya consequential damage atau kerugian tidak langsung. Jadi kita jangan sampai mau untuk bertanggung jawab terhadap hal yang bukan menjadi kesalahan langsung kita. Misalnya seperti ini. Misalnya kita melakukan
perjanjian sewa menyewa kendaraan. Kemudian orang yang menyewa kendaraan tersebut ternyata di tengah jalan kendaraannya rusak atau bermasalah, dan ternyata dia akan ada pertemuan bisnis yang nilainya miliaran. Kemudian dia menggugat kita, karena mobil ini rusak, maka saya batal untuk mendapatkan pertemuan bisnis yang nilainya miliaran. Kamu harus bertanggung jawab. Nah, itu yang dimaksud dengan hindari kerugian yang tidak langsung atau consequential damage. Maka sebaiknya memang dicantumkan dalam perjanjian bahwa terdapat pembatasan tanggung jawab, yakni hanya sebatas pada nilai kontrak yang disepakati.